boleh kecil dari 40, boleh sama dari 40. Maka inilah dia kalimat pertidaksamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, pada kali ini kami akan lanjutkan pembahasan soal matematika semester 1 tahun pelajaran 2019-2020 bahagian ketiga. Disampaikan oleh Desmiarti SPD, Guru MTS 4 Kota Padang. Pada kali ini, Ananda, kita akan masuk pada soal yang ke-28. Soal 28 dan selanjutnya ini adalah dua bab terakhir untuk pelajaran pada dua bab terakhir ya untuk materi pada semester 1 ini, yaitu aljabar dan aplikasi aljabar pada pelajaran persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, kita akan mulai untuk soal nomor 28. Koefisien dari X pada bentuk aljabar X kuadrat ditambah 10XY ditambah 5X ditambah 15Y dikurang 10 adalah. Tolong Anda perhatikan bentuk aljabar ini. Nah, di sini terdapat beberapa suku yang di sini terlihat bahwasanya mereka ada yang mempunyai variabel X kuadrat, variabel XY, variabel X, variabel Y. Nah, di sini yang kita perhatikan mana mereka yang hanya mempunyai variabel X. X pangkat 1. Ya, kalau di sini ada X kuadrat, XY, berarti kita tidak perhatikan itu lagi. Kita fokus pada yang mempunyai variabel X saja. Nah, maka terlihat di sini suku yang mempunyai variabel X saja adalah 5X. Maka koefisien, sebenarnya pelajaran kita kemarin bahwasanya koefisien itu adalah angka yang mengikuti variabel X. Nah, itu dia. Berapa angkanya? Angkanya adalah 5. Oke, atau plus 5. Nah, oke, bisa dipahami Nanda? Kita lanjut untuk soal 29. Suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut adalah. Nah, kalian perhatikan lagi. Apa syarat-syarat daripada suku-suku yang sejenis? Ya. Dahulu sudah diterangkan bahwasanya suku-suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel yang sama. Ya, variabel yang sama dan pangkat variabel itu berpangkat sama. Berarti ada dua buah syarat. Nah, kita lihat di sini mana mereka yang mempunyai variabel yang sama. Ada 3A dikurang 3B kuadrat ditambah 6AB dikurang 5A dikurang BA dikurang 4. Nah, jawabannya C adalah 6A dan negatif 2BA. Nah, coba kalian perhatikan Ananda. Mengapa jawabannya ini? Ya, 6AB dia adalah suku yang mempunyai variabel AB, A dikali B. Nah, sementara negatif 2BA, sebetulnya ini penulisannya agak kurang tepat. Nah, tetapi karena soalnya seperti itu, dia menyatakan sifat komutatif pada perkalian. Apa itu? AB sama dengan BA. Nah, kalau contoh Umi biasanya itu 2 dikali 3 sama dengan 3 kali 2. Ya kan? Karena dia itu mempunyai sifat perkalian atau permutatif, pertukaran tempat. Oke, bisa dipahami Nanda? Itulah suku-suku yang sejenis. Nah, ini dia ya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Hasil dari 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 9 kurang dalam kurung 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 tutup kurung adalah. Nah, untuk bentuk-bentuk aljabar di atas, sebetulnya mereka ini adalah bentuk-bentuk aljabar yang ada proses operasi pengurangan. Ya.
bentuk pertama adalah 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 9 dikurang oleh bentuk yang kedua yaitu 2x kuadrat ditambah 5x kurang 12. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Kita buka si kurung. Tapi ingat, ya, tanda di depan kurung harus kita perhatikan. Nah, contohnya Nanda, ya, kita akan ketemu dengan ini. Ya, kalau di sini jelas dia tanda depan kurungnya adalah positif. Berarti kalau kita buka kurungnya tidak akan mengaruhi pada bilangan-bilangan di dalam kurung. Namun, untuk yang tanda negatif di depan kurung ini akan sangat-sangat mempengaruhi daripada bilangan di dalam kurung. Nah, negatif atau lawan dari 2x kuadrat adalah ya, lawan dari x kuadrat 2x kuadrat adalah negatif 2x. Lawan daripada, nah, kalau biasanya boleh juga dikalikan artinya kan, dikalikan negatif kali ini, ya, berarti negatif 2x. Negatif 1, biasanya ada pula negatif 1 boleh, tandanya atau lawan boleh juga. Ini pengertiannya banyak ya Nanda ya. Nah, nih. Kemudian apa lagi? Dikalikan. Nah, jadi dia di sini negatif dari positif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Nah, dari bentuk ini berarti kita sudah membuka si kurung dengan tanda perkalian, ya, dikalikan tandanya dengan anggota bilangannya. Nah, berarti kita sederhanakan lagi. Apa konsepnya? Mereka-mereka yang sejenis kita akan kita kumpulkan. Mana dia mereka sejenis? 3x kuadrat, negatif 2x kuadrat. Nah, kita kumpulkan mereka. Lanjut. Nah, berarti Umi buatkan koefisiennya kita kumpulkan. Ada koefisiennya 3, koefisiennya negatif 2, sama-sama punya x kuadrat variabelnya. Nah, ini lagi 7x dengan negatif 5x. 7 ditambah negatif 5 sama-sama punya variabel x. Oke. Sekarang ada lagi yang namanya konstanta. Dia tidak diikuti oleh variabel. Nah, si konstanta pun kita boleh kumpulkan. 9 ditambah 12. Nah, kita sederhanakan, maka dapatnya adalah ya 1x kuadrat ditambah 2x ditambah 21. Atau boleh ditulis satunya nggak dibuat. Ya, boleh menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 21. Oke, Nanda? Bisa dipahami tahap-tahap pengerjaannya? Nah, kita lanjut ke soal 31. Bentuk sederhana dari. Nah, ini hampir sama nih sebetulnya konsepnya dengan nomor 30. Ya. Nah, tetapi di sini dia agak ada angkanya ya. Tapi konsepnya sama ini. Berarti negatif 3 dikali dengan anggota bentuk aljabar yang di dalam ini. 4P dikurang 3Q. Nah, kemudian lagi negatif 4 dikalikan lagi. Kita buka si kurungnya dengan mengalihkan 4P ya. Maaf, negatif 4 dikali dengan 2. Bentuk aljabar di dalam kurung. 2P ditambah Q ditambah 1. Oke, kita lanjut bagaimana pula mereka menyelesaikannya. Jawabannya D katanya. Nah, kita lihat. Berarti dari mana dapat negatif 12? Nah, ini dia. Dari negatif 3 dikali 4. P. Negatif 3 dikali negatif 3Q. Jadi positif 9Q. Negatif 4 dikali 2P. Negatif 8P. Negatif 4 dikali Q. Negatif 4Q. Negatif 4 dikali 1. Jadi negatif 4. Nah, maka berikutnya kita akan menyederhanakannya. Nah, kita kumpul mana mereka yang sejenis. Negatif 12P, kita cari mana mereka yang sejenis. Sama-sama punya variabel P. Nah, ini dia negatif 8P. 9Q ya digabungkan dengan negatif 4Q. Ini dia, negatif 12 ditambah negatif 8, sama-sama punya variabel P. 9 ditambah negatif 4, sama-sama punya variabel Q. Nah, tinggal si negatif 4 sebagai konstanta. Nah, lanjut, kita sederhanakan mereka.
Jadi negatif 20P ditambah 5Q dikurang 4. Itulah dia hasil paling sederhana. Kita lanjut nomor 32. Hasil bagi dari 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 3 oleh, nah, pembaginya adalah 3x ditambah 1 adalah. Nah, jawabannya B. Gimana cara melaksanakannya? Masih ingat kan Anda bagaimana Umi mengajarkan kemarin cara membagi di SD? Ya, cara ke bawah. Nah, nih sebetulnya boleh dipanjangkan ini garisnya ya. Nah, kalau cara di SD ini dipanjangkan Umi. Ya, dibuat kayak gini. Nah, kalau dibuat kayak gini masih ingat ya caranya ya. Nah, dibuatkan panjang kayak gini. Nah, ini karena keterbatasan nih, agak keterbatasan. Nah, seperti inilah. Nah, jadi faktor yang pertama adalah 3, suku pertamanya adalah 3x kuadrat. Ya kan? Kita mau bagi dia supaya jadi habis. Berapa pengalinya ini? Di sini sudah ada 3x. Berarti kita kali dengan x. Ya, si x ini kita kali dengan pembagi daripada bilangan ini. Berapa pembaginya? 3x ditambah 1. Nah, maka kita kali dengan 3x dulu. Maka dapatlah 3x kuadrat ditambah x dikali 1 ditambah x. Nah, kemudian dengan proses pengurangan, maka dapatlah ini habis ya. Ini 0 atau habis. Nah, kemudian 10x dikurang x tersisa 9x. Nah, ini boleh turun menjadi tambah 3. Nah, barulah kita akan mikir lagi. Supaya si 9x ini habis, maka kita kali dengan 3. Si pembagi tadi. Ya kan Anda? Si pembagi kita kali dengan 3. 3 kali 3x sama dengan 9x. 3 kali 1 sama dengan 3. Ternyata mereka habis semuanya. Terbagi dengan habis. Nah, maka inilah dia hasil pembagian daripada suku-suku di atas. X ditambah 3. Insyaallah Nanda, kita sudah mempelajari kemarin. Ananda, Umi doakan sukses untuk soal-soal seperti ini. Oke Nanda, kita lanjutkan nomor 32. Soal 32. Oh ya, 33 ya, maaf. 32 sudah selesai. 33. Bentuk sederhana dari 15x ditambah 24 dibagi negatif 3. Nah, kita perhatikan di sini yang di atas ini dikatakan suatu bentuk aljabar. Ya, suatu bentuk aljabar. Nah, ini dibagi oleh suatu konstanta. Nah, ini pembagian ini bisa kita lakukan dengan sifat distributif saja. Nah, bagaimana kita cari KPK dari suku-suku aljabar yang menjadi penyebut maupun menjadi pembilang. Nah, ini dia. Ada 15x. Kita sudah belajar kan mencari KPK bentuk-bentuk aljabar. Nah, 15x, 24, negatif 3. KPK-nya adalah 3. Nah, kita keluarkan angka 3-nya. Ya, kita keluarkan angka 3-nya. Untuk di atas kita pakaikan sifat distributif, kata Umi tadi. Ya, cara berdistributif. Nah, kita keluarkan 3-nya, maka suku yang keduanya akan menjadi 5x. Karena 3 dikali 5x sama dengan 15x. 3 dikali 8 sama dengan 24. Oke? Nah, untuk penyebut 3, KPK-nya tadi ya, kita buatkan sendiri di depan, dikali dengan angka yang menjadikan dia sama dengan ini, negatif 1. Sehingga 3 dengan 3, ya, 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. Kita boleh sederhanakan, bukan habis Nanda, tapi sama dengan 1. Maka ini akan menjadi 5x ditambah 8 per negatif 1. Atau boleh kita jadikan dia bentuk yang paling sederhana adalah negatif 5x dikurang 8. Oke, sungguh sederhana ya. Oke, kita lanjut nomor 34.
Untuk soal nomor 34 masih aplikasi bentuk aljabar. Umur ayah 4 kali umur anaknya. Jika selisih umur mereka 36 tahun, tentukan umur masing-masing. Nah, sekarang kita jawab, kita misalkan dulu. Nah, kita misalkan umur anak itu sama dengan X. Umur ayah kita misalkan dengan A. Ya, karena kita di sini akan mencari berapa si X dan berapa si A. Nah, oke. Dari hal yang diketahui di sini A itu sama dengan 4X. Umur ayah itu sama dengan 4 kali umur anak. Sementara umur selisih atau pengurangan, berarti karena umur ayah pasti lebih tua ya, maka ayah dikurang umur ayah dikurang umur anak itu adalah sama dengan 36. Nah, sekarang dari hal yang sudah diketahui dalam soal, A kita ganti dengan 4X. Ya. Nah, maka dari kalimat yang ini nih, ya, nah, kita ganti si A-nya dengan 4X. Nah, ini dia. A, ya, si A kita ganti dengan 4X. 4X dikurang X sama dengan 36. Sehingga tersisalah 3X sama dengan 36. Atau X sama dengan 12. Atau X tadi yang kita misalkan dengan umur anak, berarti umur anaknya adalah 12 tahun. Nah, maka umur ayah adalah 4 kali umur anak. Atau 4 kali 12 sama dengan 48 tahun. Maka umur anak adalah 12 tahun, umur ayah adalah 48 tahun. Oke, bisa dipahami Nanda? Kita lanjut pada soal nomor 35. Yang merupakan persamaan linear satu variabel atau PLSP adalah, nih soalnya udah kita bahas juga ya kemarin ya pada latihan-latihan kita, mau kita ulang lagi. Nah, di sini ada versi lain mungkin. 4X dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 8X. Bumi katakan ini adalah PLSP. Kenapa? Karena ini bisa disederhanakan menjadi, ini kita tukar tempat nih, kita pindahkan negatif. Nih, ke sini. Yang ini kita tukar pula ke sini. Ya, nah maka dapat kita sederhanakan dia menjadi 12X dikurang 8. Anda mungkin lihat bahwa sini 4X ini ada dua variabel, ada X dan X. Nah, kalau dia X dan X berarti kita bisa sederhanakan. Makanya bentuk ini ada bentuk paling sederhananya yaitu 12X sama dengan 8. Sehingga dapat disimpulkan ini adalah persamaan linier satu variabel. Walaupun dia letaknya banyak, letaknya saja, tapi mereka sejenis. Maka mereka adalah satu variabel atau persamaan linier satu variabel. Oke, kita lanjut. Untuk B, X ditambah 10Y sama dengan 100. Bukan. Karena ada dua variabel yaitu X dan Y. Oke, kita lanjut. Nomor C, 2A dikurang 4 kecil dari 31. Bukan. Kenapa? Kenapa bukan? Yang dipertanyakan di sini adalah persamaan linier, bukan pertidaksamaan. Di sini tanda kecil, tanda besar, kecil sama atau besar sama adalah tanda pertidaksamaan. Oke, sudah bisa dipahami mengapa dia bukan? Oke, lanjut. Nomor D, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Bukan. Karena variabelnya berpangkat 2. Mana dia? Nah, ini dia. Dia memang mempunyai satu variabel, tetapi si variabelnya berpangkat 2. Sementara pelajaran kita masih persamaan linier. Linier itu berpangkat 1. Oke, mudah-mudahan soal-soal yang sederhana ini kalian sukses dalam ujian nanti. Oke, kita lanjut nomor 36 lagi ya. Soal 36. Penyelesaian dari 4Q dikurang 5 sama dengan 27 ditambah 8Q. Dengan Q ada syaratnya yaitu dia bilangan bulat. Adalah. Jawabannya apa? Pengerjaannya 5Q dikurang 5. Maaf, 4Q dikurang 5 sama dengan 27 ditambah 8Q.
Ya. Di sini kalian lihat bahwasanya ada 4 Q yang di sebelah kiri, ada 8 Q di sebelah kanan, sementara mereka ini adalah sesuku. Ya. Nah, maka kita kumpulkan mereka yang sesuku. Nah, ini juga. Ini ada konstanta, ini juga konstanta. Nah, kita kumpulkan dia, kita pindahkan si 8 Q ke kiri menjadi negatif. Tadinya tandanya positif menjadi lawannya negatif. Negatif 5 tadinya negatif, dia kita rubah menjadi positif 5. Sehingga bentuk paling sederhananya adalah negatif 4Q sama dengan 32. Cukup sederhana, Nanda. Ya, jadi jangan katakan semua soal matematika itu sulit. Ya, ada di antaranya soal-soal itu banyak yang mudah. Jadi maka kerjakan dulu soal-soal yang dianggap mudah. Oke, kita lanjut. Oke, katanya si Q saja adalah 32 dibagi negatif 4. Nah, sama dengan negatif 8. Betulkah si Q bilangan bulat? Betul. Negatif 8 adalah bilangan bulat. Oke, kita lanjut nomor 37. Diketahui jumlah 3 bilangan genap yang berurutan adalah 66. Bilangan yang paling kecil adalah, ini ada teka-teki nih. Apa mau jawab teka-teki Umi? 3 bilangan genap berurutan. Jumlahnya adalah 66. Nah, bilang yang paling kecilnya adalah berapa? Bisa dipahami soalnya? Oke, kita cari sama-sama ya. Kita bahas sama-sama. Kita misalkan bilangan pertama itu adalah 2N. Mengapa 2N? 2N itu karena tadi disyaratkan bilangannya adalah bilangan genap. Kalau bilangan itu bisa dibagi 2, berarti itu adalah bilangan genap. Nah, sekarang makanya Umi rumuskan yang pertama itu adalah 2 dikali N. Oke, bilangan kedua itu adalah 2 dikali N tambah 1. Mengapa 2N tambah 1? Karena bilangan itu disyaratkan pula mereka itu berurutan. Ya kan? Kalau setelah 1 tentu 2 ya. Berapa selisih 1 dengan 2? 1. Makanya dia ditambah 1. Nah, begitu juga untuk bilangan yang ketiga. 2 dikali N ditambah 3. Nah, berarti mereka itu berurutan 3 bilangan. Ya. Nah, jadi kata soal lagi, jumlah ketiga bilangan itu dikatakan ini 2N ditambah 2N tambah 1 ditambah 2 dikali N tambah 2 sama dengan 66. Nah, maka dari rumus itu kita boleh sederhanakan. Mana-mana mereka yang sesuku? Ada yang sesuku? Ada. Ada 2N, 2N. Ada 2, ada 4. Ya, mereka sesuku. Maka kita temukan 6N ditambah 6 sama dengan 66. Berarti 6N saja sama dengan 66 dikurang 6. Atau 6N sama dengan 60. Atau N saja sama dengan 60 per 6. Sama dengan 10. Itu baru N-nya, Nanda. Nah, mari kita lanjutkan. Maka bilangan pertama itu adalah 2 dikali N. 2 dikali 10. Ya. 2 dikali N. 2 dikali 10. Atau 20. Bilangan yang kedua, 2 dikali 10 ditambah 1. 2 dikali 11. Maka sama dengan 22. Bilangan ketiga, 2 dikali 10 tambah 2. 2 kali 12, 24. Nah, dari ketiga bilangan ini, kita lihat mana yang terkecil, Nanda? Ya, yang terkecil adalah 20. Nah, maka jawabannya adalah 20. Oke. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Sudah hampir selesai nih ya, 38 lagi. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ada pertidaksamaan 3 dikali T dikurang 2 kecil dari 5, T dikurang 16. Dengan T ada bilangan ganjil. Ingat ada syaratnya, bilangan ganjil. Oke, kita ambil si pertidaksamaan ini, kita selesaikan. Di sini ada tanda kurung, berarti kita harus buka si kurung dulu dengan operasi perkalian. 3 dikali T, 3 dikali negatif 2,
sama dengan 3T dikurang 6. Nah, yang sebelah kanan tetap karena dia tidak ada yang mau dibuka ya. Tapi next kita harus kerjakan mereka meletakkan pada bentuk yang lebih sederhana. 3T, 5T kita pindah ruas yang tadinya positif, pindah ruas menjadi negatif. Oke, yang C negatif 6, sebelah kiri pindah ruas dia menjadi positif 6. Oke, nah maka bentuk yang paling sederhananya adalah negatif 2T kurang dari negatif 10. Nah, kalau kita sudah ketemu seperti ini, ya, kalau sudah kita ketemukan dalam bentuk ini tetapi mereka belumlah bentuk yang paling sederhana, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Ya. Nah, negatif 1. Tapi ingat tanda berubah menjadi lawannya. Ya, negatif 2 dikali negatif 1, 2. Tadinya dia kecil menjadi besar. Negatif 10, yang tadinya negatif menjadi positif 10. Oke. Nah, T saja berarti besar dari 10 dibagi 2. Atau T besar daripada 5. Ingat syarat di atas, T itu adalah bilangan ganjil. Nah, apa-apa saja T yang besar dari 5? 7, ya, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Oke, tolong diingat-ingat tahap-tahap pengerjaannya. Kita lanjut soal 39. Masih untuk soal pertidaksamaan. Penyelesaian dari sepertiga X tambah 2. Besar dari 1/2 dari dalam kurung X kurang 1 dengan X bilangan real. Nah, jawabannya D. Kita ambil C. Pertidaksamaan ini. Nah, langkah pertama kita adalah kalikan kedua ruas dengan KPK dari penyebut. Penyebutnya yang kita temukan pada ruas kiri adalah 3. Pada ruas kanan adalah 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nah, bentuk ini, ya, bentuk awal ini, Umi rubah sedikit saja. Supaya tidak meragukan. Nah, Umi rubah seperti ini. Nah, jadi dia, kan boleh ya, karena dia bentuk ini, dia sebetulnya boleh dijadikan, nah, bentuk ini. Ini juga supaya tidak meragukan saja. Ya. Nah, jadi nanti baru kita boleh sederhanakan karena kedua ruas kita kalikan dengan 6. Atau KPK dari penyebut tadi. Jadi 6 kita sederhanakan dengan 3. Ya. 6 kita sederhanakan dengan 2. Maka dapatlah yang sebelah kiri adalah 2 dikali X tambah 2. Besar dari 3 dikali 3. Dikali dengan X kurang 1. Nah, bentuk ini akan lebih sederhana lagi. Hingga kita buka si kurung lagi. Kita lakukan operasi perkalian ke dalam. Kita buka 2 dikali X, 2X. 2 dikali 2, 4. 3 dikali X, 3X. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Oke. Kita lanjutkan dengan mengumpulkan mereka-mereka yang sejenis. 2X dikurang 3X besar dari negatif 3 dikurang 4. Nah, bentuk yang paling sederhananya adalah negatif X besar dari negatif 7. Ingat lagi, seperti soal sebelumnya, kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Kalau kita sudah menemukan variabel bertanda negatif. Nah, kalau sudah ada variabel bentuk paling sederhananya, variabelnya bentuk negatif, maka kita kalikan dengan positif. Karena kita menginginkan harga X positif. Tapi ingat, katanya lagi, tanda berubah. Maka penyelesaiannya adalah X kecil daripada 7. Oke. Kita lanjut untuk soal nomor 40. Soal terakhir. Sebuah persegi panjang memiliki lebar 2X kurang 3 cm dan panjang 8 cm. Luasnya tidak lebih dari 40 cm kuadrat. Tentukan batas-batas nilai X. Ananda, ini adalah soal aplikasi daripada pelajaran kita pertidaksamaan linier satu variabel. Dan biasanya aplikasinya ini seringkali
dipakaikan pada mencari luas, mencari keliling, boleh saja bentuknya berbeda-beda. Ada persegi panjang, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sembarang, ada ya, kalian Umi rasa semuanya sudah ingat rumus-rumus dari bentuk geometri atau bentuk bidang datar. Jadi mudah-mudahan soal ini akan menjadi petunjuk untuk soal-soal yang akan kalian temukan dalam ujian nanti. Silakan dilanjutkan. Nah, untuk sebab persegi, ya, katanya luasnya tidak lebih dari 40 cm. Nah, kalimat ini yang paling duluan kita tangkap, bahwasanya luas itu tidak lebih. Berarti boleh kecil dari 40, boleh sama dari 40. Maka inilah dia kalimat pertidaksamaan. Panjang dikali lebar adalah rumus untuk mencari luas persegi panjang tidak lebih dari 40 cm². Nah, kita masukkan yang sudah kita ketahui dari soal bahwasanya panjangnya 8, ya, lebarnya adalah 2x dikurang 3. Nah, oke, kita lanjutkan, kita buka si kurung, ya, kita lakukan operasi perkalian. 8 kali 2x, 16x, 8 dikali negatif 3, negatif 24. Kecil dari 40. Nah, selanjutnya bisa kita sederhanakan lagi. 16x kecil sama dari 40. Yang tadinya kurang menjadi tambah karena dia pindah ruas. Oke, 16x kecil sama 64. Atau X saja kecil sama 64 dibagi 16. Atau X saja sama dengan, bukan sama dengan ya, pertidaksamaan ini, X kecil sama 4. Boleh kecil dari 4, boleh sama dengan 4. Karena dia dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, itulah dia batas nilai X. Oke Nanda, Umi harapkan kalian tidak jemu-jemu berlatih. Tidak bosan-bosan melatih kemampuan diri. Karena apa? Karena orang yang berlatih lebih tahu kondisi alam ujian. Ya. Nah, Umi ucapkan terima kasih. Kalian telah menjadikan ini media pembelajaran. Dan Umi doakan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang setia. Itu kalau kita memerlukannya, ilmu itu akan muncul. Kalau kita lalai, ilmu itu akan mengingatkan kita. Itulah dia ilmu yang setia. Nah, sekali lagi Umi ingatkan lagi, hasil tidak akan mengkhianati latihan. Kalau latihannya cukup, maksimal, hasil akan maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.